Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan belajar kita selama di bulan Ramadan ini, sekaligus pembelajaran daring, pembelajaran lewat media daring. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 8 yang Bapak cintai, mudah-mudahan menjadi anak yang solih dan solihah, yang sukses, yang dapat meraih cita-citanya sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Kesempatan kali ini pembelajaran kita yaitu binatang halal dan haram. Mata pelajaran fikih kelas 8, binatang halal dan haram. Tujuan dari pembelajaran kita ini, setelah selesai pembelajaran, siswa dapat yang pertama mengidentifikasi binatang halal dan haram. Yang kedua, siswa dapat menguraikan jenis-jenis binatang halal dan haram. Yang ketiga, siswa dapat menganalisa manfaat dari mengonsumsi binatang halal dan madarat mengonsumsi binatang haram. Dan yang terakhir, siswa dapat membiasakan diri hanya mengonsumsi binatang halal dan menghindari mengonsumsi binatang haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini terkait materi binatang halal dan haram. Kita awali belajar kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pertama. Namun di pertemuan pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu binatang halal. Nanti di pertemuan kedua, di pertemuan selanjutnya kita baru membahas tentang binatang haram. Untuk pertemuan yang pertama ini, fokus kita ada pada pembahasan binatang halal. Sebelum kita lebih jauh mengetahui apa itu binatang halal dan apa itu binatang haram, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian makanan halal dan makanan haram. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikonsumsi. Itu adalah pengertian dari makanan halal. Sementara makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikonsumsi. Jadi berlawanan. Kalau halal itu diperbolehkan untuk dikonsumsi. Sementara kalau haram itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Ini pengertian dari makanan halal dan haram. Sebelum kita melanjutkan tentang binatang halal dan haram, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari makanan halal dan haram. Nah, setelah kita mengetahui hal ini, kita baru menginjak apa itu binatang halal. Binatang halal pengertiannya yaitu
binatang yang menurut syariat Islam dagingnya boleh kita makan atau dikonsumsi. Jadi daging yang ada pada binatang tersebut itu diperbolehkan untuk kita konsumsi atau untuk kita makan. Ini pengertian dari binatang halal, yaitu binatang yang menurut syariat Islam dagingnya boleh kita makan atau kita konsumsi. Dalil hukumnya itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Artinya, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Dalam Quran surat Al-Maidah ini dijelaskan bahwa binatang ternak itu dihalalkan dagingnya untuk kita konsumsi, kecuali beberapa yang akan dibacakan padamu. Nah, jenis binatang yang halal kita bisa lihat dari jenis-jenisnya atau kategorinya. Yang pertama adalah jenis binatang yang berupa ternak atau binatang yang hidup di darat. Di jenis binatang yang halal yang pertama adalah binatang ternak atau yang hidup di darat. Firman Allah, "Hillat lakum bahimatul an'ami." Dihalalkan bagimu memakan binatang ternak. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Nah, di situ ada beberapa gambar yang merupakan binatang ternak. Ada sapi, kerbau, ada kambing, unta, ada juga ayam. Ini termasuk beberapa jenis binatang ternak yang hidupnya ada di darat. Kita boleh mengonsumsi unta, kambing, kerbau, sapi, karena ini termasuk jenis binatang ternak, sehingga binatang-binatang ini itu dihalalkan untuk dikonsumsi. Yang nomor 2 dari jenis-jenis binatang halal yaitu adalah semua jenis hewan yang hidup di laut atau sungai atau air. Jadi semua hewan-hewan, jenis hewan yang hidupnya di laut, sungai atau air. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wahilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Dan dihalalkan bagimu binatang laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, serta bagi orang-orang yang berada dalam perjalanan. Quran surat Al-Maidah ayat 96. Juga terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 14 yang mana artinya adalah Dialah zat yang memudahkan laut supaya kamu makan daripadanya daging yang lembut. Ini merupakan dalil bahwa binatang-binatang yang ada di laut itu, di laut, sungai atau air, itu dihalalkan untuk dikonsumsi. Tentunya yang hanya hidup di dalam air, tidak hidup di dua alam. Contohnya yang hidup di dua alam mungkin seperti apa ya? Intinya ini
hewan-hewan yang hanya bisa hidup di dalam air, di laut ataupun di sungai. Kalau nanti yang bisa hidup di dua alam, bisa di air, bisa di darat, itu nanti pembahasan kita ada di jenis termasuk hewan yang diharamkan. Kita fokus dulu untuk binatang yang dihalalkan. Nah, itu ada gambarnya binatang-binatang yang berada di laut. Ada ikan tentu, bisa ikan yang di laut, ikan asin atau ikan yang berada di sungai yang airnya tawar. Ada di situ ada kepiting yang ada di laut, dan ada hiu. Nah, ini termasuk jenis binatang-binatang yang ada di laut yang hukumnya halal untuk dikonsumsi. Kategori yang nomor 3, jenis binatang yang nomor 3 dihalalkan karena halalnya ada dalil khusus. Ada dalil khusus yang menerangkan bahwa hewan tersebut itu halal untuk dikonsumsi. Kalau tadi kayak kategori pertama jenis binatang ternak itu kan secara umum dalilnya uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kamu binatang ternak, tidak menyebutkan spesifik jenis binatangnya apa. Nah, ini yang kategori yang nomor 3 itu karena ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa binatang itu dihalalkan. Yang pertama yaitu kuda. Kuda selain juga mungkin bisa dikategorikan binatang ternak, juga karena ada dalil khusus yang menghalalkan kuda ini. Yaitu dijelaskan dari sebuah hadis yang berbunyi, naharna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farusan fa'akalnahu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami pernah menyembelih kuda dan kami memakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi pada zaman waktu itu, di zaman Rasulullah, para sahabat itu pernah menyembelih kuda dan memakannya. Ini ada dalil khusus yang menyebutkan kuda secara khusus. Walaupun mungkin bisa dikategorikan sebagai binatang ternak juga. Tapi ada dalil secara khususnya lagi. Nah, itu yang pertama, kuda dari jenis binatang halal karena ada dalil khususnya. Yang kedua, yang selanjutnya yang ada dalil khususnya yaitu adalah dob. Dob itu sejenis binatang biawak yang ada di gurun-gurun, tapi bukan biawak. Bukan biawak yang ada di Indonesia ini. Ini nanti kalian bisa mencari bisa di YouTube atau di YouTube jenis binatang dob. Awas, ini hanya mirip mirip biawak tapi bukan biawak. Kalian bisa nanti untuk lebih detailnya, gambarnya tuh ada. Tapi untuk bisa detailnya binatang dob kalian bisa googling di YouTube, searching di YouTube binatang dob. Nanti di situ keluar, itulah binatang yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan biawak. Dob binatangnya mirip biawak, hanya mirip tapi bukan. Merupakan binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Daging dob dimakan pada hidangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar yang berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai dob. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan bersabda, aku tidak memakannya, tetapi aku tidak mengharamkannya.
Beliau Rasulullah memang tidak memakannya, namun beliau juga tidak mengharamkannya. Artinya dengan ini binatang dob ini itu dihalalkan, diperbolehkan untuk dikonsumsi. Ingat, binatang dob itu hanya mirip biawak tapi bukan biawak. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalian bisa searching di YouTube binatang dob. Nanti di situ kamu bisa tahu bentuk jenis hewannya seperti apa. Itu dob. Yang selanjutnya dari jenis binatang yang ada dalilnya secara khusus, yaitu keledai liar. Keledai liar. Yang liar, keledai yang liar. Sebuah hadis menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, fi qissatil himari al-wahshi fa'akala minhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, tentang kisah keledai liar, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan sebagian dari daging keledai itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata kuncinya di sini adalah liar. Keledai yang liar. Keledai yang liar. Karena keledai yang jinak nanti masuk pada kategori binatang yang haram untuk dikonsumsi, yang akan kita bahas di pertemuan kedua nanti. Selanjutnya, ini juga karena ada dalil yang menyebutkan secara khusus, yaitu bangkai ikan dan belalang. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu ialah ikan dan daging, dan 2 darah itu ialah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau semua binatang hurrimat alaikumul maitatu, bangkai-bangkai itu diharamkan, namun ada jenis bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai ikan dan belalang. Ada hadis yang secara khusus menyebutkan bahwa bangkai ikan dan belalang ini itu hukumnya halal. Hukumnya halal untuk dikonsumsi. Boleh untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada juga yang ada dalilnya secara khusus, yaitu binatang kelinci. Dalam salah satu hadis dijelaskan, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala, marorna fahna arnaban bimarri dhahrani fasa'u alaihi falaghab qala fasa'aitu hatta adraktuha fataitu biha Aba Talha fadhabahaha faba'atha biwarqiha wa fakhidaiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fataitu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabilahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika kami berjalan melalui daerah Az-Zahran, tiba-tiba kami dikejutkan oleh seekor kelinci. Lalu kami mengejarnya sehingga penat. Ia berkata lagi, aku telah mengejarnya sehingga dapat menangkapnya. Aku pun membawanya kepada Abu Talha, lalu beliau menyembelihnya. Beliau mengirimkan kaki dan kedua pahanya kepada Rasulullah SAW, lalu aku pun membawanya kepada Rasulullah dan baginda menerimanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil yang secara spesifik menyebutkan binatang kelinci itu halal untuk dikonsumsi. Ayam selain juga termasuk kategori binatang ternak, juga karena ada dalil
khusus yang spesifik menyebutkannya. Yaitu sebuah hadis yang menjelaskan Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulu dujajan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di situ ayam ini bisa diolah menjadi sate, ada ayam goreng, itu digambar bisa dilihat jenis-jenis makanan yang bisa diolah dari bahan daging ayam. Saya kira, Bapak kira semuanya suka dengan daging ayam, kayak Upin Ipin. Yang nomor 4 dari yang pertama tadi kan binatang ternak, terus yang kedua binatang yang hidup di laut, di sungai atau di air. Yang ketiga binatang yang memang ada dalil khusus yang menyebutkan kehalalannya. Yang keempat halal karena fatwa ulama. Jadi kehalalannya ini karena adanya fatwa dari ulama yang berijtihad bahwa binatang tersebut halal untuk dikonsumsi. Yang pertama, karena ada fatwa ulama yang menyebutkan kehalalannya, yaitu yang pertama hewan musang. Hewan musang ini halal karena walaupun bertaring, hanya saja dia tidak menakuti dan memangsa manusia atau hewan lainnya. Dengan taringnya, Bapak ulangi, hewan musang ini halal karena walaupun bertaring, hanya saja dia tidak menakuti dan memangsa manusia atau hewan lainnya dengan taringnya. Dan dia juga termasuk dari hewan yang baik. Ini merupakan pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, dan salah satu dari 2 riwayat dari Imam Ahmad. Kalian bisa membuka dalam kitab Mughniyatul Muhtaj, Al-Mughni, dan Asyarhul Kabir. Intinya musang ini kehalalannya ada fatwa dari ulama yang berijtihad bahwa musang masuk dagingnya halal untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya halal karena ada fatwa ulama adalah hewan tupai. Ulama berbeda pendapat tentang hukum makan tupai. Mayoritas ulama berpendapat bahwa makan tupai hukumnya halal. Sementara sebagian ulama berpendapat haramnya tupai karena hewan ini menggigit dengan taringnya. Pendapat kedua ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan sebagian ulama Syafi'i dan Hambali. Sementara Maliki berpendapat makruh. Namun pendapat yang lebih kuat adalah boleh. Tertulis dalam kitab Hasyiah Al-Jumal, kitab fikih bermadzhab Syafi'i yang berbunyi wa yahillu aidan asnjabu wa huwa hayawanun ala haddil yarbu yuttakhadhu min jildi al-fira. Dan dihalalkan pula tupai, dia adalah hewan sejenis kanguru yang diambil kulitnya untuk pakaian berbulu. Ini adalah tupai. Halal dagingnya untuk dikonsumsi. Selanjutnya, ini landak. Landak perlu diketahui bahwasanya hewan landak juga halal untuk dikonsumsi karena ada fatwa ulama yang berijtihad menghalalkan daging landak. Hukum landak, mayoritas ulama memandangnya sebagai hewan yang halal untuk dimakan. Sedangkan sebagian lagi memakruhkan, namun ada pula yang mengharamkannya. Yang menghalalkan landak adalah
Imam Syafi'i dan para pengikut mazhabnya, Imam Lais bin Sa'ad dan Imam Abu Thawr. Demikian pula sebagian mazhab Hambali seperti Imam Syaukani dan Imam As-San'ani. Sedangkan dari kalangan Maliki ada beberapa riwayat pendapat, tetapi yang kuat mazhab ini membolehkan memakan landak. Jadi kalau kalian ingin tertarik konsumsi daging landak ini masuk kategori hewan yang dagingnya halal untuk dikonsumsi atau binatang yang halal untuk dikonsumsi. Nah, semua itu adalah yang telah kita bahas tadi, jenis-jenis binatang yang halal untuk kita konsumsi sebagai umat Islam. Nanti di pertemuan selanjutnya ada binatang-binatang yang haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Adapun manfaat orang Islam, umat Islam, kita semua memakan binatang yang halal itu, yang pertama, dengan memakan binatang yang halal bisa mendekatkan diri kepada Allah, karena sesuai perintahnya hanya memakan yang halal, menjauhkan diri dari dosa dan perbuatan maksiat. Tentunya kita dengan menghindari yang haram itu adalah termasuk dari menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Meningkatkan kesehatan dan kesucian jiwa, dengan makan binatang yang halal dapat meningkatkan kesehatan. Kalau yang binatang haram itu kan rata-rata banyak mudaratnya, mengganggu kesehatan yang binatang haram. Meningkatkan ketenangan dan kekhusyuan dalam ibadah, dapat mencerdaskan pikiran dan meningkatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Itu adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang hanya memakan binatang yang halal, menghindari memakan binatang yang haram. Nah, selanjutnya setelah kita pembelajaran tadi, setelah kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya, dilanjutkan dengan evaluasi. Jadi soal-soal di bawah ini kalian bisa kerjakan. Yang pertama, jelaskan perbedaan binatang halal dan haram. Uraikanlah jenis-jenis binatang yang dihalalkan. Terus, mengapa binatang dob? Binatang dob itu yang tadi seperti mirip biawak tapi bukan biawak. Itu mengapa binatang dob dihalalkan untuk dikonsumsi. Selanjutnya, mengapa panggil belalang dan ikan hanya halal. Yang terakhir, tuliskanlah dalil yang menyatakan bahwa keledai liar itu halal untuk dikonsumsi. Silahkan dijawab. Jika masih belum memahami, kalian bisa bisa mengulangi penjelasan tadi, mendengarkan, memperhatikan penjelasan tadi dengan berulang-ulang untuk lebih maksimal dalam memahaminya. Setelah itu kalian kerjakan soal-soal evaluasi ini. Alhamdulillah, pertemuan pertama dari materi binatang halal dan haram telah selesai. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang binatang haram. Pertemuan ini kita telah menyelesaikan materi binatang halal. Jangan lupa soal-soal yang tadi, soal-soal evaluasi dikerjakan dan hasil jawabannya bisa kirimkan ke Bapak. Kita tutup.
pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.